Bayangkan suatu pagi kamu terbangun dan dunia di sekitarmu membeku. Udara menggigit tulang, langit berwarna kelabu, dan di kejauhan gletser setinggi gunung merayap perlahan, menelan hutan, lembah, dan seluruh kehidupan di depannya. Inilah masa ketika bumi membeku, bukan dalam sehari, bukan dalam setahun, tapi selama ribuan tahun. Kita menyebutnya zaman es, masa di mana bumi menjadi tempat yang nyaris tak layak dihuni. Namun justru di saat itulah manusia menemukan arti sebenarnya dari bertahan hidup. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, sesuatu yang kecil terjadi di angkasa. Orbit bumi bergeser sedikit, kemiringannya berubah hanya beberapa derajat. Perubahan kecil itu membawa dampak besar. Musim dingin menjadi lebih panjang. Salju turun, menumpuk, dan tak sempat mencair. Lalu tahun demi tahun, salju itu berubah menjadi lapisan es, tebal, keras, dan perlahan menelan daratan dari kutub hingga ke tengah benua. Laut menyusut, daratan baru muncul, angin dingin bertiup dari udara tanpa henti. Dan di bawah langit pucat, dunia memasuki era beku, era yang akan menguji semua makhluk di bumi. Di dunia yang dingin dan keras itu, lahirlah para raksasa. Mamut berbulu panjang berjalan di padang es, dengan gading melengkung setinggi manusia. Harimau bergigi pedang bersembunyi di balik batu, siap menerkam siapapun yang lengah. Rusa raksasa, beruang gua, dan bison megafauna menguasai daratan luas yang nyaris tanpa pohon. Dan di tengah semua itu, muncullah satu makhluk kecil yang tampak lemah. Mereka tidak punya bulu tebal, tidak punya taring, tidak punya cakar, dan tidak punya kecepatan. Namun, mereka punya sesuatu yang lebih berbahaya. Awalnya, mereka hanya bersembunyi dari dingin, berburu seadanya, dan kalah oleh alam. Tapi suatu hari, entah dari kilat atau batu yang dipukul, mereka menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Api bukan hanya alat bertahan hidup, itu simbol dari kesadaran manusia pertama. Dengan api, mereka bisa melihat dari kegelapan. Dengan api, mereka bisa memasak, berkomunikasi, dan berkumpul bersama di malam-malam yang beku. Di sekitar api, mereka mulai bercerita, mereka mulai bermimpi, dan dari nyala kecil itu, muncullah awal dari peradaban. Lalu perlahan-lahan bumi mulai bernafas lagi. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, suhu bumi mulai naik. Es di kutub mencair, laut naik, sungai-sungai baru terbentuk. Bumi berubah dan manusia ikut berubah. Mereka mulai meninggalkan kehidupan pengembara. Mereka menanam, membangun, dan menetap. Dari kam-kam kecil di tepi sungai, lahirlah kota, bahasa, budaya, dan akhirnya peradaban. Namun tidak semua bertahan. Ketika bumi menghangat, banyak makhluk besar punah. Mamut, singa gua, harimau bergigi pedang, semuanya menghilang, meninggalkan dunia kepada manusia. Sebagian ilmuwan percaya, iklim yang berubah begitu cepat membuat mereka tak bisa beradaptasi. Sebagian lain mengatakan, manusialah penyebabnya karena perburuan besar-besaran untuk makanan dan kulit. Apapun sebabnya, zaman es berakhir dengan kepunahan besar.
tapi juga dengan kebangkitan manusia, makhluk kecil yang kini memegang kendali atas bumi. Zaman es mungkin telah berakhir, tapi bekasnya masih hidup di dalam kita. Naluri untuk mencari kehangatan, ketakutan terhadap kegelapan, kebutuhan untuk berkumpul, bercerita, dan bertahan bersama. Semuanya adalah warisan dari masa ketika nenek moyang kita berjuang melawan beku. Bahkan di DNA manusia modern, masih tersisa gen dari mereka yang dulu hidup di suhu ekstrim. Kita adalah keturunan dari para penyintas, mereka yang tidak menyerah ketika dunia membeku. Dulu manusia hampir punah karena dingin. Sekarang bumi perlahan memanas karena ulah kita. Dulu alam menguji kita, sekarang kitalah yang menguji alam. Tapi mungkin sejarah tidak benar-benar berulang. Mungkin ia hanya berbisik, mengingatkan kita bahwa dari kebekuan apapun selalu ada kehidupan yang bisa lahir. Karena pada akhirnya bukan kekuatan yang membuat manusia bertahan, bukan api, bukan senjata, bukan teknologi, tapi keinginan untuk hidup, dan dari keinginan itulah segalanya bermula.